Di balik itu rasanya kayak ngejob bercandaan sama temen, terus latihannya, Iya, benar. terus cek soundnya, terus show-nya, make up-nya, perjalanan mau apa namanya job-jobnya, capek-capeknya itu tuh aduh rindu banget beneran, kayak aduh aku butuh panggung. Hai sis and bro, kembali lagi di YouTube channel kita. Tentunya masih ada di Wedding Sis, dan tentunya kita akan mengulik sesuatu yang dibutuhkan di pernikahan sis and bro di sana. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan meriahkan, akan membuat seru di pernikahan sis and bro. Di sini ada gadis cantik, belia. Dari kecil aja udah nyanyi suaranya tuh. Aduh, aku kalah, sumpah. Jam terbangnya udah tinggi. Kita langsung aja panggilkan si gadis kecil. Halo Kak Eva. Hai Kak Vivi. Sama-sama dong sis and bro di sana. Halo sis and bro. Kita Itu panggil banget. teman-teman wedding sis and bro. Sis and bro. Oke, sis and bro apa kabar? Baik. Makasih Kak Pipit, aku udah diundang loh, terharu. Sama-sama. Udah mau meluangkan waktunya. Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, tapi ya begitu ya Beb, karena pandemi ini jadi agak sedikit ya gonjang-ganjing lah Oke, biasa. langsung menyinggol pandemik. Nah, boleh dong Kak, sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini Yes. yang udah aku siapkan. Udah satu. Ini satu. Itu skripsi apa gimana sih? ini kita ujian skripsi kok. Oh iya, aku berasa sidang loh. Oke, selama pandemik ini gimana sih untuk pekerjaan Kak Eva sendiri, merasa terganggu-kah atau gimana? Boleh Iya, di-sharing of ini? course terganggu banget karena kan dari mulai bulan Maret Iya. sampai sekarang bulan Juli itu nggak ada satupun event. Oh. Sedangkan kan walaupun memang apa namanya udah ada pekerjaan yang di kantor, cuman jujur nggak ada event pun itu juga gonjang-ganjing Beb, karena angsuran itu kan biasa lebih besar pasang daripada tiang itu loh Beb. Itu yang bikin aduh gimana ini, aduh gimana, akhirnya kan jadi ya apa-apa ada beberapa yang aku coba buat jualin, misalnya kayak makanan. Aku pun juga melewati fase itu yang Oke. tiba-tiba jadi penjual dadakan segala macem kan. Benar. Iya, snack lah apa segala macem. Cuman ya kembali lagi kita tetap pengennya tetap kembali seperti normal, bukan new normal yang kayak kamu bilang kemarin. Aku udah sempet Iya. kepoin kamu soalnya. Iya bener gak? Bener. Iya, pengennya kembali normal lagi. Soalnya ya jujur ya gimana ya, imbas itu tuh sangat berpengaruh sih. Sangat amat berpengaruh. Misalnya pun kita mulai produktif lewat apa namanya cover-cover atau mungkin kayak Cafe Iya, Fit sekarang itu kan tetap belum ada feedback yang nyata. Benar. Kayak event Yes. ya. Kalau event kan kita kerja hari ini besok kita bayaran, Amin. say. Iya, Iya bener-bener, kan? bener-bener. Tapi kalau kayak gini kan kayak masih menunggu juga lama. Nah, di masa-masa menunggu itu sampai berbulan-bulan itu loh yang bikin pusing. Aduh, iki piye muterke duit gitu kan, Bener-bener, Beb. ya. Jadi ya kalau berpengaruh banget. Oh, sedih gak sih? Sedih banget, jujur sedih banget sih. Kangen sama teman-teman entertain di Kangen sana? parah. Kangen panggung kah? Atau kangen dengan Kangen parah. sama IO di sana? Kangen parah karena walau ya kita nggak munafik ya, kita tetap butuhnya cuan. Cuman di balik itu rasanya kayak ngejob bercandaan sama temen, terus latihannya, Iya, benar. terus cek soundnya, terus show-nya, make up-nya, perjalanan mau apa namanya job-jobnya, capek-capeknya itu tuh aduh rindu banget beneran, kayak aduh aku butuh panggung. Makanya kita hadirkan di sini untuk menjadikan tempat ini panggung buat Iya, Kak Eva. aku naik ke sini ya nanti Jangan, panggungnya. jangan. Jangan. Ini naik meja dong Oh, ini. iya. Oke, nah selama pandemi ini berarti benar-benar sangat mengganggu bukan jam sih, job-job yang sudah Sangat mengganggu keuangan juga mengganggu sih. keuangan, event-event kangen juga semuanya. Hmm. Oh. Bahkan mungkin ada beberapa temen itu yang apa namanya sedikit terganggu, kayak misalnya agak sedikit terguncang, wajar. Oh iya. Bukannya stres atau gimana, tapi agak sedikit terguncang tuh kayak sedihnya tuh yang kayak
Aduh gimana nih, kan kita kita nggak munafik juga ya, banyak teman-teman juga yang pekerjaan utamanya di hal musik, bermusik. Kalau aku kan lebih ke entertainment musik ya. Ada teman-teman juga yang memang menggantung kehidupannya di musik, di bermusik, bener-bener tidak ada side job, memang bener-bener pekerjaan utamanya itu bermusik. Nah sekarang kalau misalnya nggak bisa event lagi, nggak bisa kalau reguleran tuh nggak bisa dihitung sama kayak event ya, karena kan regulerannya kan per jamnya pun juga beda untuk price-nya. Nah aku tuh kepikiran, maksudnya mereka itu cara menanggulangi mentalnya, terus cara tetap survive-nya itu gimana, itu tuh aku nggak tahu, tapi alhamdulillahnya mereka masih terberkati semuanya. Dan kalau dilihat sih, ya kalau aku sih nggak ada apa-apanya sih daripada perjuangan-perjuangan mereka Teman-teman di luar yang sana lain, ya kan, untuk perjuangan yang kemarin sempet berusaha untuk nemuin Bapak Wali Kota. Iya benar. Iya kan, buat meyakinkan bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa. Itu kan salah satu usaha dari teman-teman yang memang menggantungkan satu-satunya pemasukan atau pekerjaan utamanya itu di entertain dan perweddingan. Perweddingan ya. Oke, kita akan move on dari ya. COVID ini. Aku mau mengulik silsilah dari keturunan kali ya. silsilah dari pada awalnya tercetusnya Kak Eva terjun di dunia perweddingan. Lebih tepatnya awalnya dia di singer ya. Aku iya singer ya, awalnya singer, terus habis itu merambah sempat jadi artis di kota, ikut ajang artis yang gagal. Nanti kita kulik juga. Terus habis itu sempat sering juga sekarang MC juga ya. Nah, awal mulanya terjun di MC itu MC singer itu tuh tahun berapa? Terus motivasinya tuh apa sih? Iya tuh ya. Kepo gue. Bener. Jadi aku pertama, tapi nggak maaf ya. Jadi pertama kali aku nyanyi itu jujur pas waktu SD. Berawal dari SD. Kelas kurang lebih kelas 4, kelas 5 apa ya. Jadi ibuku itu ngelihat aku setiap kali ngelihat iklan, itu tuh mesti apa liriknya. Terus ibuku bilang, kamu suka nyanyi? Aku bilang suka. Akhirnya aku dilesin dong nyanyi. Dari situ lomba-lomba dulu nih, antar lomba ini, acara ini, lomba apa. Terus akhirnya alhamdulillah beberapa ada yang dapet juara juga. Amin. Dari situ akhirnya ibuku bilang, kamu kalau lomba-lomba terus, ibu bobor katanya. Wes ngeleske duit, lomba daftar duit ya kan. Nyiapin baju duit. Ember. Padahal kan hadiahnya nggak seberapa. Benar. Akhirnya dari situ ibuku bilang, udah kamu nyanyi ikut temennya ibu aja. Temennya ibu waktu itu ada yang player. Bukan, solo origin. Tak kira player tuh playboy. Oke. Habis itu? Solo origin. Akhirnya aku ikut dari kampung ke kampung Kak Vivi dulu. Itu tuh aku kelas 6 SD. Aku tuh masih SD, bener-bener masih cabe-cabean. Itu aku udah nyanyi dangdut turut kampung. Roknya pendek. Bukan lagi, dodoku kebuka lah, gegerku kebuka. Itu udah kayak, aduh bener-bener itu pengalaman yang tidak pernah bisa terlupakan. Dan ibuku tuh selalu mendampingi. Akhirnya sampai SMP aku masih merambah ke band-bandan yang tetap masih solo origin, karena memang band-bandan itu hanya untuk kontes apa segala macam, tapi duit tetap dari solo origin. Jadi aku berawal dari dibayar nasi kotak 7.500 sampai waktu itu 150, terus akhirnya naik lagi. Terus akhirnya SMA itu aku ketemu sama Mas Reza Kamui itu loh, Mas Reza rocker, penyanyi rock itu. Mas Reza gendut. Iya. Habis itu Mas yang Mbak Wikan. Dari situ Mas Reza bilang, kamu mau nggak ikut Merpati? Nah, dari situ aku masuk Merpati. Jadilah singer perweddingan yang Chinese. Terus singer perweddingan Chinese itu udah mulai materialistis di otak. Sekali event aja udah tinggi banget ya, jujur. Itu tapi trial dulu 3 bulan nggak dibayar loh, Kak. Serius? Iya. Wow. Itu trial 3 bulan nggak dibayar. Akhirnya bulan keempat dan seterusnya itu baru mulai merasakan indahnya punya uang sendiri. Tapi balik lagi, ibuku tuh yang pokoknya yang ngekeng duitku lah, aku nggak boleh kemana-mana. Manajer lah. Manage, iya. Terus dari situ, alhamdulillah tuh sama Merpati bisa sampai Singapura, terus jadi kenal sama pemain-pemain yang lain, kayak Congrok dan pemain band-band yang lain, yang akhirnya sampailah sekarang. Waktu itu sempet, setelah Merpati itu aku 2013 ikut audisi AVI,
Di 2011 ya berarti? 2013. Oh 13? 2013. Itu AVI berapa itu? AVI yang terakhir ya. Oh terakhir. Jadi itu namanya New AVI 2013. Itu AVI yang terakhir dan ratingnya paling Gak apa-apa, tapi dinikmatin ya waktu itu. Tapi aku banyak pengalaman dari situ. Itu aku hampir 1 tahun lah, sampai kuliah keteteran segala macam. Itu kan dari babak penyisihan, hip hop, terus masuk akademi, terus eliminasi, sampai akhirnya kurang lebih 1 tahun aku di Jakarta ikut Indosiar itu. Ya memang tidak membawa apa-apa sih, tapi membawa pengalaman. Dampaknya setelah pulang ke Semarang? Atau iya, tapi pas waktu aku pulang AVI itu aku sempet gak ada job sama sekali. Karena orang mikirnya aku stay di Jakarta dan udah gak ambil job lagi. Sampai akhirnya aku tuh hubungin satu-satu teman-teman, aku masih ambil job, aku dari nol lagi Kak. Orang mikirnya, aduh aku pengen bayar kue, aku 10 tahun buat TV, terus bayar kok biasa nih, aku sampai gitu Kak, kembali lagi. Akhirnya ngamen lagi di Semarang gitu, sampailah sekarang. Pandemik, nggak job lagi, gimana nih? Pusing nggak tuh? Oh, berarti seru ya selama pas prosesnya itu di AVI itu tuh bener ngasah mental dan yang lainnya. Oh parah ya. Terus sih habis itu pulang ke Semarang tidak diingat lagi. Mulai dari nol lagi. Itu berarti dari mulai nol lagi itu tahun 2014 berarti? Iya, 2014 ke 15 itu dari nol lagi. Aku bener-bener aduh kok orang anak coba kabeh ki Bu. Soalnya orang mindsetnya gini, apakah Eva mau aku job dengan event yang biasa dan bayaran yang biasa, Kota Semarang kayak gitu. Orang mikirnya Eva kan pernah ikut AVI, pikirnya masuk gitu. TV lah intinya. Masuk TV gitu, pikirnya kan gitu. Jadi aku serba bingung nih, aku nggak stay di Jakarta, aku pun juga butuh duit kan. Akhirnya aku ngomongin salah satu, Kak enggak kok Kak, aku masih di Semarang, pakai job, pakai bayaran biasa aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya kembali lagi normal seperti sekarang. Itu sampai masuk wedding lagi setelah 2014 itu ya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sempet waktu itu pas wedding Chinese itu juga pernah ikut Christian juga kan. Terus sekarang karena pakai hijab, aku kan 2019 ya pakai hijab. Pergantian 2018 ke 19 itu pakai hijab, akhirnya balik lagi ke traditional wedding. Terus ya begitulah, traditional wedding seperti itulah Kak. Tapi untuk kemungkinan mengambil event untuk wedding Chinese masih bisa kan? Atau kayaknya nggak bisa. Udah nggak bisa lagi karena wedding Chinese mungkin sekarang benar-benar punya standar sendiri. Standar tersendiri. Tapi kalau ada yang mau boleh loh. Ya, ya tidak menutup kemungkinan kan. Bener, aku sih oke. Klien yang nggak tahu deh. Tuh dengerin Sis Bro, kalau Kak Eva sendiri, it's okay. Asal Sis Bro yang mau ngajak Kak Eva untuk hadir, untuk nyanyi di pernikahannya, ya monggo, terima apa adanya. Bener, ini klarifikasi juga ya. Makasih ya Kak Pipin. Kan lumayan tuh. Nah, ada juga nih, apa sih yang dibutuhkan seorang singer? Nah, kan mungkin kan Sis Bro di sana kan nggak tahu perjuangannya Eva tuh yolah paling ya bikin kayak gitu nyanyi. Nah kan tidak tahu nih hal-hal yang kecil dari mungkin les kah, terus persiapan bajunya gimana, ngatur jadwalnya gimana, itu tuh prosesnya boleh dong diceritain? Prosesnya karena mungkin udah terbiasa dari SD kali ya ikut solo dan turut kampung kui mau bahasa Jawa apa ya Kak ya? Gak apa-apa, nanti kita translate. Jadi kalau untuk pembagian waktu sih selama ini masih sudah terbiasa, bisa karena terbiasa kali. Terus kalau untuk kostum sendiri ya nyicil-nyicil dulu, aku kostumnya tuh nggak punya Kak. Kayak biar bikin kostum orang aku nyanyi juga bayarannya juga masih nasi kotak kasarnya gitu kan. Terus semenjak yang bikin aku banyak belajar di perweddingan itu jujur merpati. Udah waktu aku SMA itu aku jadi tahu ternyata seperti ini wedding internasional atau wedding Chinese. Ternyata seperti ini tema-tema baju di wedding Chinese atau internasional. Terus setelah itu dikembangkannya di Christian itu. Pas waktu aku ikut Christian itu di wedding internasional juga kan dia kan dan vendor dan pengisi acaranya kan luar biasa artis-artis ibu kota kan. Lah itu yang bikin ya belajar dari pengalaman gitu, jadi ngerti tes bajunya seperti ini. Kalau untuk membagi waktunya sih selama tidak mengganggu jam kuliah sih, waktu itu kan kuliah ya soalnya,
tidak mengganggu jam kuliah sih masih bisa aja, Kak. Oke. Soalnya kan kalau wedding kan biasanya kan Sabtu Minggu Sabtu ya, Minggu masih ya. bisa Ya, ya. lah. Nah, itu kan tadi kan selagi tidak mengganggu jam kuliah atau kerja. Nah, Yes. sekarang kan kerja ya. Nah, itu cara membagi waktunya kerjaan sama keluarga itu gimana? Lah itu, ini Nah, jadi kebongkar pacar kan aku. atau siapa gebetan? Jadi kebongkar. Aku kan kalau kerja itu kan itu ya work office, maksudnya office hour ya dari jam 7 sampai jam 5. Nah, dari hari Senin sampai hari Jumat. Berarti aku harus ambil eventnya itu di hari Sabtu atau Minggu. Kalau misalnya di hari weekdays, Yes, ya. berarti di atas jam 5. Oke. Kalau misalnya siang enggak gitu. Jadi ya agak berkurang sih mau nggak mau. Cuman ya kalau misalnya eventnya oke, aku akan ambil cuti. Eventnya oke, cuannya oke. Nah, Aku ambil cuti. untuk keluarga sendiri. Kalau untuk keluarga sendiri sih ya nggak terlalu ribet sih, karena kan aku masih tinggal sama bapak ibu. Jadi ya setiap hari masih bisa ketemu walaupun itu malam, Oke. walaupun itu pagi-pagi pas misalnya. Apalagi sekarang nggak ada event ya sering banget ketemu di Iya, rumah. di rumah sering terus. terus kan. Makanya Bener. Terus kalau jalan-jalannya, liburannya, jalan-jalan kepingin- liburannya, aduh belum ada dana nih buat liburan, gimana dong? Enggak, ceritanya sebelum-sebelumnya lah. Itu Sebelum-sebelumnya. Aku jarang liburan sih, Kak. Memang berarti anak kuper rumahan banget ya? ya. Iya. Aku mah jarang liburan, terus ya wis job tok Pak Kak isine Kak, pakane kejar setoran. Saya kira harusnya dikejar, bingung mek kejar apa. Kejar pacar? Nuntut itu Kak, bukan Nuntut untuk kejar. dinikahin ya. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan soal di dalam weddingan atau khususnya berpengaruh nggak sih untuk media sosial untuk di pekerjaan Kak Eva sendiri? Di singer lah, di MC lah, gitu. Kalau media sosial tuh zaman sekarang sih sangat berpengaruh Kak, sangat berpengaruh. Karena satu-satunya tempat untuk kita bisa sharing atau untuk kita bisa apa ya namanya soft promo diri kita Oke, sendiri ya. itu tuh ya lewat media sosial itu. Jadi ya emang kalau media sosial itu emang tak eman-eman gitu loh untuk gimana caranya orang pas waktu buka profilnya aku itu tahu kalau oh dia pekerjaannya menyanyi, oh dia MC juga, oh ternyata kayak gini, oh kayak gini gitu. Jadi kalau untuk media sosial itu jujur aku selalu membedakan antara privacy sama media sosial. Oke. Makanya aku nggak pernah update yang tentang kehidupanku Pribadi, pribadi di media sosial. Even itu apa inner circle maupun nggak inner circle, karena aku pikirnya media sosial itu juga tempat di mana aku bekerja. Jadi di situ image harus dibangun juga. Kalau aku sih begitu. Oh. Jadi media sosial sangatlah berpengaruh, baby. Nah, ada nggak sih sisi positif sama negatifnya menjadi seorang entertain kayak singer? Kalau positifnya sih, kalau pas nggak pandemi gini sih positifnya banyak. Karena kan kalau misalnya singer gitu atau entertain atau misalnya MC gitu kan cari duit gampang ya Kak. Yeah. Event selalu ada. Always ya, always weekend. continue ada. Cari duitnya gampang. Cuman negatifnya itu biasanya kadang ketemu sama dunia malam. Dulu zaman belum hijab kan ketemu sama dunia malam. Anak cocing berarti. Iya, dulu Oh, ya. dulu. Terus negatifnya banyak karena kan apa namanya biasanya itu kan kalau singer apalagi cewek itu kan pasti dinilainya atau dipandangnya kan agak sedikit Ya, itu negatifnya di situ. Kita kadang sering dipandang apa namanya agak sedikit berbeda gitu. Nah, cara menguranginya itu gimana kalau untuk Cara cewek? mengurangi Ya. aku pakai hijab. Oh, Iya kan? Iya benar juga sih ya. Oke, seru. Cara mengurangi Oh aku berarti pakai benar-benar ya setidaknya mengurangilah untuk tidak acuci. Betul, Terus, menjaga diri dengan memperbaiki penampilan Oke. kayak gitu. Oh seru ya. Iya deh. Cara ngelesnya, anak-anak milenial tuh kayak gini. Kak Vivi juga milenial. Oh, iya. Udah tua bu. Oh masa nggak kelihatan, nggak masalah. Makanya dikumisin biar Oh, kelihatan. gitu ya.
Oke Kak, soal media sosial, soal positif negatifnya di dunia persingeran. Wih, asik. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang haters? Banyak. Seberapa banyak? Banyak banget. Jangan dijawab. Oke, kita baik. istirahat dulu. Kita lemaskan dulu. Kita akan kulik lagi hatersnya siapa, komen-komennya gimana. Kita buka Instagramnya. Oke, Sisen Bro. Buka Iya, Instagram. DM-DM-nya. Sisen Bro jangan kemana-mana. Tetap bersama kita di Wedding Says.